Salam Gloria. Selamat pagi kakak-kakak anggota THS-THM dan sahabat setia Senyum Pagi dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua, berkah dalam. Jumpa kembali dengan saya Yohanes Damar Sasongko, anggota dari Ranting Santo Yosef, calon distrik Keuskupan Purwokerto, Jawa Tengah, di Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria edisi Jumat 19 Maret 2021, Pekan Paskah keempat, Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pagi hari ini kita akan merefleksikan bacaan Injil dari Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21 dan 24a. Tema refleksi yang akan saya bawakan adalah meneladani keutamaan Santo Yusuf. Marilah bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Senyum Pagi, pada tanggal 8 Desember 2020, Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik Patris Corde dengan hati seorang bapa, menandai dicanangkannya tahun Santo Yosef mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. Hari ini, Jumat Pekan Prapaskah keempat, bertepatan dengan peringatan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Dalam pengantar surat apostoliknya, Bapak Paus Fransiskus menyatakan demikian. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan 150 tahun permaklumannya sebagai pelindung Gereja Katolik oleh Beato Pius ke-9 pada 8 Desember 1870, saya ingin, seperti yang dikatakan Yesus, bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius bab 12 ayat 34. Untuk berbagi bersama kalian beberapa refleksi pribadi tentang tokoh luar biasa ini,
yang begitu dekat dengan kondisi manusiawi kita masing-masing. Keinginan ini telah tumbuh selama bulan-bulan masa pandemi ini, di mana kita dapat mengalami di tengah-tengah krisis yang melanda kita, bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat kabar dan majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir. Tetapi tidak bisa diragukan lagi, sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Ada para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, para penegak hukum, relawan, imam, biarawan-biarawati, dan banyak lagi lainnya yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Betapa banyak orang berlatih kesabaran setiap hari dan menanamkan harapan dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan, tetapi tanggung jawab bersama. Betapa banyak bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak kita melalui sikap-sikap kecil sehari-hari bagaimana menghadapi krisis dan melewatinya dengan menyesuaikan kembali kebiasaan, mengusahakan dan mendorong praktik doa. Betapa banyak orang berdoa, berkorban, dan mendoakan demi kebaikan semua orang. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yosef laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi, seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Santo Yosef mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tak tertanding dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan penghargaan ditujukan kepada mereka semua. Kita diajak Bapak Paus Fransiskus merefleksikan figur Santo Yosef. Setidaknya ada 7 keutamaan yang menjadi teladannya. Santo Yosef seorang bapak yang dikasihi. Santo Yosef seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Santo Yosef seorang bapak yang taat. Santo Yosef seorang bapak yang menerima. Santo Yosef seorang bapak yang berani secara kreatif. Santo Yosef seorang bapak yang bekerja. Dan Santo Yosef seorang bapak dalam bayang-bayang. Dan pada bacaan Injil hari ini, kita pun diajak untuk menatap kembali harapan yang dapat dipetik dari Santo Yosef. Ia mempersembahkan dirinya dalam kasih dan menerima Maria sebagai istrinya yang sedang mengandung Sang Juru Selamat. Ia tetap taat melakukan kehendaknya, menerima apa adanya, serta bertanggung jawab terhadap kenyataan yang dihadapi. Dari sini kita mendapatkan satu lagi teladan, satu lagi janji ketaatan selain Fiat Maria. Kita mendapatkan pelajaran dari Fiat Yosef. Ia taat pada kehendak Tuhan. Bunda Maria telah mengatakan janji kesetiaannya pada Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Demikian pula Santo Yosef memperlihatkan fiatnya sebagai ayah,
Bapa dari Yesus. Dan Yesus sendiri pada saatnya di Taman Getsemani menyatakan fiat-Nya kepada Allah Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Santo Yosef mendidik Yesus dengan contoh sikap taat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Bapak Santo Yosef yang taat dan setia, walaupun tidak diperhatikan, walaupun berada dalam bayang-bayang, menjadi teladan kami dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Amin. Demikian refleksi singkat di Senyum Pagi pada hari ini. Saya mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat selalu protokol kesehatan dan tetap semangat. Salam sehat, Deo Gracias.